Ada satu lagi namanya Imran ibni Husain. Jadi ini Imam Bukhari, Imam Nawawi memang menukilkan, Imam Bukhari dengan Imam Muslim menukilkan riwayat Abdullah bin Abbas, Imran ibni Husain. Imran bin Husain ini siapa pula orangnya? Imran bin Husain ini sahabat Nabi SAW. Imran ibni Husain, beliau dengan ayahnya itu masuk Islam. Imran ibni Husain, sahabat Nabi SAW yang dipercayai oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab untuk menjadi qadhi. Jadi dulu Islam punya qadhi namanya. Qadhi ini pemutus hukum. Qadhi, kalau mufti mengeluarkan hukum. Kalau mufti mengeluarkan hukum, kalau qadhi menghukum. Itu dia. Di kita tidak ada lagi. Tapi dulu di waktu di kerajaan-kerajaan Islam kita dengar ada. Kerajaan Siak dulu, kerajaan Indragiri itu punya mufti, itu punya qadhi. Ada mufti, ada qadhi. Dan ini biasanya orang-orang alim, bukan penguasa. Qadhi itu orang alim, mufti juga orang alim. Mufti pernah Siak juga punya mufti, pernah punya mufti, juga punya qadhi. Beliau ini qadhi. Imran ibni Husain ini qadhi. Qadhi diminta oleh Abdullah, oleh Umar ibn al-Khattab di daerah Basrah. Jadi Basrah, di daerah Basrah itulah beliau terus jadi qadhi sampai beliau meninggal dunia. Ada yang unik di beliau ini. Di akhir-akhir usia beliau ini ditimpa ujian seperti ujian Nabiullah Ayub alaihi salam. Apa ujian Nabiullah Ayub? Sakit yang susah untuk sembuhnya, sakit yang tidak bisa bergeser sedikit pun daripada tempat tidurnya. Berapa lama ya? 30 tahun lamanya. Pernah kita melihat orang sakit tergeletak saja, sadar mulut bisa berzikir tapi tak bisa bergeser, tak bisa apa, karena di perut beliau ada masalah gitu. Jadi tak bisa pergi ke mana-mana, tak bisa. Tergeletak sajalah di tempat tidur 30 tahun lamanya. Kita mungkin melihat orang ada paling lama mungkin 10 tahun, paling lama mungkin 9 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Beliau ni 30 tahun lama itu tergeletak saja. Sakit yang Masya Allah, Tabarakallah. Datanglah sahabat beliau menjenguk beliau. Datang sahabat. Kata sahabat, menangis sahabat Imran ibn al-Husain tadi melihat keadaan Imran ibn Husain yang tergeletak saja, tak bisa apa-apa, dalam keadaan menahan sakit. Jadi kata orang tadi, kita doalah sama-sama ya Imran. Kata sahabat yang menjenguk tadi sambil menangis, sedih hatinya melihat Imran ibn al-Husain keadaan yang seperti itu. Ini sahabat Rasulullah, seorang qadhi yang Allah ujiai dengan seperti itu. Ya kalau di kehidupan di masyarakat kita tu dah lain lah tu. Nah nak dibacun pula ya senompek pulu mintanya cepet mati bagai atau apa namanya, atau mungkin ya macam-macam lah, fitnah lah. Tapi Imran ibn Husain datang ke sahabat, menangis sahabat tadi. Jadi kata sahabat tadi dalam keadaan menangis, Imran, doalah kita Imran. Kita berdoa sama-sama Imran. Apa yang nak didoakan kata Imran? Kata Imran bin Husain, doa ente doa mau doa apa? Minta apa? Jadi kata sahabat Imran bin Husain ini, aku minta kepada Allah agar engkau Allah sembuhkan seperti biasa. Aku mohon kepada Allah agar Allah sembuhkan engkau seperti biasa. Dah lama ni Imran, engkau menanggung sakit seperti ini ya Imran ibn al-Husain. Jadi disebutlah oleh Imran ibn al-Husain. Kata Imran ibn Husain, nak, kata Imran ibn Husain, rugi aku jika engkau mendoakan aku agar aku sembuh kepada Allah. Ruginya. Nak niatnya didoakan cepet sehat. Kan beda dengan kita. Kita kalau sehat justru minta doa ke orang, kalau sakit minta doa ke orang. Ada orang datang, tolong doa dan yo kata kan. Doa monya jangan sampai lupa naknya kalau nak tahan lagi doa yo. Tu kita Imran ibn al-Husain justru tak suka dia. Jika engkau mendoakanku kepada Allah agar aku cepat sembuh, aku rugi. Rugi kata Imran ibn al-Husain. Jadi kenapa?
Ada apa? Marah Imran, jangan engkau mendoakan aku untuk sembuh. Engkau cukup menangis saja. Engkau cukup melihat keadaan aku seperti ini saja. Tapi jangan engkau doakan kepada Allah agar aku cepat sembuh. 30 tahun lamanya. Kenapa? Ada apa? Jadi kata Imran ibn al-Husain, ditanya baik-baik dah setelah reda emosi Imran ibn al-Husain. Memang kalau orang sakit agak tinggi emosi, wajar, biasa itu. Jadi kalau dia agak emosi, tinggi emosinya, mungkin sedang sakit. Diredakan sedikit oleh sahabat tadi, dicoba rayulah oleh sahabat Imran ibn al-Husain. Kata dia, ya Imran ibn al-Husain, ma huwa sabab? Apa kira-kira sebab yang engkau tidak mau kami doakan agar Allah sehatkan engkau? Kata Imran ibn al-Husain, disebabkan karena sakit aku ini, kata Imran ibn al-Husain, aku didatangi oleh malaikat setiap hari, wa yusallimu alayya, dan ia mengucapkan salam kepadaku. Setiap hari malaikat datang mengucapkan salam. Disebabkan karena sakit tadi. Sabar dia dengan sakitnya. Dia terima takdir Allah untuknya. Jadi setiap hari datang malaikat mengucapkan salam. Setiap hari datang malaikat mengucapkan salam. Aku khawatir, kata Imran ibn al-Husain, jika aku nanti sehat seperti biasa, malaikat tak mau lagi mengunjungiku, kata Imran ibn al-Husain. Bayangkan, malaikat datangnya mengucapkan salam, Assalamualaikum. Supaya mengucapkan salamnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Masya Allah. Ya, ini berbeda dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berjumpa dengan malaikat mungkin dalam keadaan nur tadi. Kalau beliau mungkin berjumpa malaikat, mungkin memang malaikat dalam keadaan seperti manusia. Ya, seperti malaikat datang ke Rasulullah. Kan malaikat datang ke Nabi bisa jadi berupa cahaya, bisa jadi berupa manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia Imran ibn al-Husain. Ketika Imran ibn al-Husain sampai sakitnya itu, sampai beliau meninggal dunia 30 tahun Pak, tergeletak saja 30 tahun. Tapi zikir mulut komat kamit dengan zikir. Akal tetap memutuskan, tetap menghasilkan fatwa-fatwa, dan ucapan-ucapan pun tetap menghasilkan. Dan bahkan banyak periwayat-periwayat hadis. Guru daripada guru-gurunya Imam Bukhari itu berguru meriwayatkan hadis kepada Imran ibni Husain. Di antaranya adalah Muhammad ibni Sirin, kalau tak salah itu mengajinya dengan Imran ibni Husain. Pokoknya hampir keseluruhan daripada tabi'in yang berada di Kufah, yang berada di Basrah, itu mengajinya kepada Imran ibn al-Husain. Jadi walaupun badan tergeletak macam tu, murid banyak yang mengaji kepada beliau, meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya punya satu guru yang seperti itu juga. Nama beliau rahimahullahu taala Syekhuna Abdurrahman Badruddin Abdul Rahim. Kalau sanad beliau dalam bidang musafahah, itu sanad beliau yang paling tinggi. Syekh Badruddin Abdul Rahim. Itu jalur sanad beliau, gabungan sanadnya ulama Mesir dengan orang-orang yang di Syankiti. Syankiti itu Mauritania. Nah, Mauritania itu tinggi itu. Kalau tak salah saya itu bergabung sampai sanadnya nanti beliau ke Syekh Habibullah Asy-Syankiti. Beliau berkursi roda, tak bisa apa-apa. Berkursi roda terus ke mana-mana, naik mobil, apa ada ajudan kursi roda. Dan tak bisa banyak bergerak, duduk macam ni. Itu dah bertahun juga saya perhatikan itu, Syekh Badruddin Abdul Rahim itu. Tapi kalam beliau, ucapan beliau, akal beliau tetap. Jadi ulama tu walaupun dia sakit, tapi hatinya tak pernah untuk tidak beraktivitas. Hati beraktivitas, akal beraktivitas. Saya meriwayatkan beberapa hadis dan membaca beberapa kitab dari beliau, termasuk Ar-Rahabiyah tentang mawaris, itu saya belajar dengan beliau. Kemudian saya mengambil ijazah musafahah yang saya ambil, yang saya ijazahkan ke bapak-bapak itu salah satu jalur beliau itu. Jalur beliau tertinggi. Tanda tertingginya jalur itu sedikit daripada bilangan orangnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jalur beliau saya mengambil dari beliau. Beliau pegang tangan saya, beliau musafahah, beliau musyabakah dengan saya, musafahah, musyabakah.
Kemudian ya musafah dengan musyabakah, dengan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man safaha man safahani dakhalal jannah ma'i. Siapa yang bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Itu jalur sanadnya lewat beliau dan sampai kepada al-faqir. Alhamdulillah. Itu beliau tergeletak saja. Macam itulah Imran Ibn Husain, 30 tahun tergeletak saja. Datanglah tabi'in mengaji, Ibn Sirin, ulama-ulama, guru daripada guru-gurunya Imam Bukhari mengaji ke beliau, membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun tergeletak, akal tidak hilang. Banyak sahabat yang mengaji, banyak tabi'in yang mengaji kepada beliau.